Hey Skrulls, What If episode 6 kembali lagi menghadirkan kita universe baru yang kali ini tercipta dari Nexus Event di kejadian film Iron Man. So, ada apa aja di episode 6 dan ada misteri apa yang bisa kita pecahkan di episode kali ini? So, welcome to Breakdown Channel Universe bareng gue Rian. Langsung kita bahas topik kita kali ini. What If episode 6 dimulai dengan nunjukin kita Nexus Event dari kejadian Tony Stark yang diculik sama kelompok Ten Ring di Afghanistan pas dia lagi jalan di Provinsi Kunar bareng konvoi militer yang berubah karena Eric Killmonger datang menyelamatkan Tony Stark dari serangan Ten Ring. Nah, meskipun si Tony Stark selamat, tapi kejadian ini justru nggak buat Tony Stark nggak pernah menjadi Iron Man karena Tony Stark nggak pernah mengalami siksaan dari Ten Ring dan jadi sumber inspirasinya untuk nge-build armor Iron Man pertama dan jadi superhero di MCU. Selain itu, Tony Stark nggak pernah mendapatkan kesempatan buat belajar rasa syukurnya dan juga kesalahannya sebagai pembuat senjata waktu dikurung bareng Yinsen di Gua Ten Ring. Ini ngebuat Tony Stark tetap menjalani industri senjatanya di Stark Industries dan tidak menghentikannya seperti yang terjadi di Iron Man pertama. Tony Stark juga tetap menganggap Pepper Potts sebagai asistennya, bukan orang yang dia sayang, yang akhirnya ngebuat dia nggak pacaran dan menikah sama Pepper Potts di MCU. Datangnya Killmonger buat nyelamatin Tony Stark tentunya bukan sebuah kebetulan. Ini bisa kita lihat pas jurnalis Kristen Everhart nanya ke Eric ngapain dia di Provinsi Kunar, padahal pasukannya lagi ada di daerah yang jaraknya 400 mil dari sana. Yang langsung dijawab sama Eric kalau dia ada di provinsi itu karena dia tahu rencana pembunuhan Tony Stark yang akan dilakukan sama Ten Ring pas dia lagi ngejalanin misi undercover di kelompok itu. Dan nge-reveal kalau Obadiah Stane adalah orang yang mendanai Ten Ring buat membunuh Tony Stark. Dimana ini ngebuat Obadiah ditangkap dan ngapus posibilitasnya buat ngambil alih Stark Industries dan jadi Ironmonger di timeline ini. By the way, buat kalian yang lupa siapa itu Kristen Everhart kalau di MCU adalah jurnalis dari Vanity Fair yang kemudian jadi news anchor di media WHIH World News dan juga sempat bobo-bobo lucu lah sama Tony Stark. Next, saat Tony Stark mau ngasih jabatan Obadiah ke Eric, si Tony sempat bilang kalau hubungan dia dan Eric ini mirip-mirip kayak Butch and Sundance Kid, dua koboi dan bandit yang terkenal di film Wild West era 1996. Ketika Eric udah dapat posisi di Stark Industries, dia mulai deket nih sama Tony Stark, terutama karena fakta bahwa mereka sama-sama nggak punya bapak. Eric kemudian memanfaatkan Tony buat ngedevelop project robot drone Liberator buatannya, yang tampilannya mirip-mirip kayak robot Gundam di anime, karena si Eric ini ternyata wibu yang suka anime. Dua alasan kenapa aku bukan jadi senpai yang baik. Dan ngomong-ngomong soal anime, kalau kita lihat ke detail kostumnya Eric, kostumnya sekilas mirip-mirip dengan kostum Vegeta di anime Dragon Ball ya. Next, karena ini adalah robot drone, Tony kemudian menggunakan Jarvis sebagai otak dari robot ini karena dia percaya bakal ada human error kalau robot ini dipilotin sama manusia. Yang sebenarnya ide ini mirip-mirip seperti ide Ivan Vanko alias Whiplash pas dia ngebuat robot buat Justin Hammer di Iron Man yang kedua. Tapi karena proses drone ini cepat overlock, Tony akhirnya punya ide buat mengganti sumber energi dari drone ini. Dimana ide pertamanya adalah untuk membuat versi mini dari Arc Reactor Stark Industries yang kalau di MCU jadi power source buat kehidupan dia dan juga suit Iron Man buatannya. Nah, kalau di episode ini, ide Arc Reactor justru dianggap mustahil sama Tony Stark. Karena ya dia nggak sempat ketemu sama Yinsen dan diculik sama Ten Ring, yang jadi momen kepepetnya Tony untuk ngebuat Arc Reactor supaya dia bisa bertahan hidup. Nah, sebagai gantinya si Eric ini kemudian nyaranin Tony buat menggunakan Vibranium sebagai power source dengan gunain cincin kerajaan dari bapaknya Eric, N'Jobu, buat jadi sampelnya. Dimana ini adalah momen pertama kalinya orang di luar Wakanda, Tony Stark, bisa menggunakan Vibranium sebagai sumber energi terbarukan untuk menghidupkan robotnya. Dan momen ini sekilas mirip banget kayak di film Iron Man 2 saat Tony berusaha menemukan elemen baru untuk menyelamatkan dia dari keracunan palladium. So, karena Tony butuh Vibranium, ini yang kemudian ngebuat dia meminta Rudy untuk ngewakilin Stark Industries buat negosiasi dengan Ulysses Klaue, pedagang senjata ilegal yang jadi bandar Vibranium curian di MCU. Nah, ini sebenarnya adalah skema yang dibuat sama Eric buat ngejalanin rencana besarnya, karena lewat rencana ini dia bisa ngebunuh T'Challa dan Rudy dengan menuntun mereka buat datang ke markas Klaue di pantai Afrika. Killmonger terus ngebunuh mereka dengan gunain senjata Sonic Teaser versi besar, senjata yang punya kekuatan untuk melumpuhkan lawan pakai gelombang Sonic yang sempat dipakai Obadiah Stane pas ngebunuh Raza dan ngambil Arc Reactor Tony Stark.
Next, Killmonger kemudian menggunakan kematian Rudy buat nge-framing kalau Rudy dan T'Challa mati karena saling membunuh. Dimana ini yang ngebuat T'Chaka akhirnya ngomong di PBB dan nyalahin Stark Industries atas kematian T'Challa. Karena Rudy di sini bertindak sebagai representasi dari Stark Industries pas negosiasi dengan Klaue yang jadi momen saat T'Challa mati. Dan kalau kita lihat momen ini hampir mirip dengan momen pas King T'Chaka ngomong di depan forum PBB saat pengesahan Sokovia Accord. Rencana ini lalu lanjut dengan Eric yang ngebunuh Tony Stark pas Tony notice kalau Eric udah ngebunuh T'Challa dan Rudy lewat reka adegan dari Jarvis. Dimana sebelum dibunuh kita bisa ngeliat Tony Stark make gelang Iron Suit yang di MCU dia pakai buat nge-summon Armor Mark 7. Yang di episode ini digunakan Tony buat ngendaliin robot Liberator. Nah, karena kita tahu di MCU dan di series What If ini Tony selalu diperlihatkan meninggal, entah itu dibunuh atau jadi zombie. So momen kematian Tony di MCU ini sebenarnya menurut gue adalah absolute point yang harus terjadi untuk men-sustain berjalannya universe seperti seharusnya. Seperti yang kita lihat referensinya di episode sebelumnya waktu si Doctor Strange kehilangan pacarnya. Oke, kematian Tony, T'Challa dan Rudy akhirnya digunakan sama Eric buat menciptakan perang antara Amerika dan Wakanda. Di sisi Amerika, Eric sendiri berpura-pura membantu militer Amerika, pemimpin Jenderal Thaddeus Ross buat menyerang Wakanda dengan menggunakan robot Liberator yang dibuat sama Tony dan Eric. Sebaliknya, Eric juga berpihak ke Wakanda dengan membunuh Klaue sama seperti di film Black Panther dan menyerahkan mayatnya ke King T'Chaka di depan Shuri dan Queen Ramonda. Eric lalu ngelanjutin rencananya dengan pura-pura ngebantu Wakanda buat ngelawan robot Liberator yang sebenarnya dia kontrol pakai remote yang sepertinya dikembangkan dari teknologi gelang milik Tony Stark. Dalam pertempuran ini kita juga bisa ngeliat pasukan Wakanda yang memakai senjata, shield dan juga badak mereka plus ngeluarin yel-yel Ibambe pas ngelawan para robot. Setelah pertempuran ini selesai, Eric akhirnya dipercaya T'Chaka buat mengambil tahta Raja Wakanda dan jadi Black Panther. Dimana sama seperti di film Black Panther, dia juga ngelewatin proses minum herb berbentuk hati dan pergi ke Astral Dimension sebelum dia jadi Black Panther. Cuma bedanya si Eric bukan ketemu bapaknya N'Jobu, tapi malah ketemu T'Challa di Astral Dimension yang nasehatin Eric soal tindakan balas dendamnya dengan make tahta Wakanda. Dimana T'Challa bilang kalau kekuatan atau tahta yang dia curi ini bakal membawa kehancuran baik untuk dirinya dan juga orang lain. Yang kebukti dengan terciptanya perang antara Wakanda dan Amerika yang tentu aja bakal menimbulkan korban di kedua belah pihak. Nah, ini sepertinya dilakukan Eric supaya dia punya alasan untuk menyebarkan resource Wakanda dari mulai senjata sampai tentaranya ke seluruh dunia supaya dia bisa mencapai main goal dari bapaknya untuk membantu orang-orang kulit hitam yang tertindas di seluruh dunia. Next scene kita ditunjukin sama General Ross yang di sini ngerencanain buat nyerang Wakanda pakai misil Jericho yang sempat muncul di film Iron Man dan militer Amerika yang gunain kematian Tony Stark sebagai propaganda militernya. Episode ini akhirnya selesai dengan ending yang gantung dan cukup bikin kita gregetan. Karena di ending ini kita cuma bisa ngeliat Pepper dan Shuri yang ngejalin kerjasama. Setelah Shuri ngasih tahu fakta ke Pepper kalau Tony dan T'Challa ternyata dibunuh sama Eric. Dan oke, itu aja yang bikin kita berimajinasi dan berteori liar sama kelanjutan dari episode ini. Nah, kalau kita ngeliat series ini yang cuma punya 3 episode lagi dengan cerita what if masing-masing seperti Partitor, Gamora vs Tony, dan juga Infinite Ultron, storyline episode ini kemungkinan besar nggak bakal dilanjutin ya di episode selanjutnya, jadi udah gantung aja kayak gini. Dan kalaupun dilanjutin storyline ini, mungkin bakal tampil sekilas di salah satu episode What If ini sebagai bridging sebelum Black Panther Killmonger bergabung bersama Guardian of the Multiverse yang sempat di-tease di trailernya. Atau bisa jadi kelanjutan storyline ini bakal muncul di season 2 nanti bareng sama cerita What If lainnya yang endingnya juga gantung. So, apa yang akan terjadi selanjutnya? The Watcher di ending bilang kalau pahlawan akan hidup selamanya karena perjuangan mereka bakal dilanjutkan sama orang-orang yang terinspirasi dengan mereka. Nah, ini sepertinya mengarahkan kepada kedua karakter kunci di episode ini, yaitu Pepper Potts dan Shuri, yang sepertinya bakal punya peranan penting untuk menghentikan perang antara Wakanda dan Amerika yang dipicu sama adu domba Killmonger, di mana langkah awal mereka adalah dengan mengatakan kepada dunia kalau Eric sudah membunuh Tony Stark dan T'Challa. Dan gak sebatas itu, karena kalau kita ngelihat di trailer What If yang nunjukin Pepper Potts yang berjuang bareng Shuri dan Dora Milaje di Wakanda, ini bisa jadi momen saat Shuri dan Pepper bisa meyakinkan orang Wakanda untuk ngelihat mereka memberontak ke Eric yang menyalahgunakan kekuasaannya sebagai raja. Tapi sepertinya bukan cuma mereka nih yang bakal terlibat, karena masih ada Nick Fury dan organisasi SHIELD-nya. Apalagi kita tahu Nick Fury punya Avengers Initiative yang lagi dia garap dengan mulai nge-scout Hulk di tahun 2008. Dan juga ide ini sudah muncul di tahun 90-an.
Dan bukan cuma Hulk, episode ini juga ngetis kita soal kehadiran Kapten Amerika dengan Tony yang bilang kalau Vibranium udah habis digunakan bapaknya pas perang. Dimana ini udah pasti nge-refer ke Shield Vibranium punya Kapten Amerika. Belum lagi ada Hawkeye dan Natasha yang ada di Shield. Dan mungkin aja Kapten Marvel di luar angkasa yang bisa juga dipanggil sama Nick Fury, yang tentunya udah jadi modal besar buat Nick Fury membentuk Avengers dan bisa digunakan untuk menghentikan perang besar antara Wakanda dan Amerika. Di mana Avengers mungkin bakal ngalahin Eric dan kekalahan ini akan jadi titik balik bagi Eric untuk insaf dan kemudian bakal mengarahkan Eric untuk pakai kekuatan Black Panther-nya supaya jadi superhero dan menyelamatkan orang-orang tertindas, terutama orang kulit hitam di seluruh dunia. Dan momen berubahnya Eric jadi superhero akan menjadi awal mula buat Eric bergabung ke kelompok Guardian of the Multiverse. Dimana di kelompok ini dia sepertinya bakal team up dengan para hero dari universe lain untuk menghentikan ancaman multiverse bersama Uatu the Watcher. Yang pasti kelanjutan dari cerita episode ini masih belum pasti bakal ada atau enggak ya. Yang bisa kita lakukan adalah berimajinasi dengan apa yang kita punya di series ini. So, kalau kalian punya cerita atau punya versi kalian sendiri tentang apa yang akan terjadi setelah kejadian di ending series ini atau di ending episode ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. So, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the multiverse.